Samado, 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 samado. Yuwaitian wawarai. Iya, halo adik-adik, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pace Boy. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang tersisa, yaitu di pelajaran sebelumnya itu Kakak Pace sudah jelaskan partikel penyusun saat itu ada atom, ada unsur, ada molekul, ada senyawa dan campuran. Nah, di sini bagaimana cara untuk memisahkan campuran? Nah, cara yang pertama itu adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, di filtrasi ini itu cara menyaringnya itu sama seperti kita mengambil air atau kita mengambil zat yang ingin kita saring itu dan pakai filter dan kita saring ya. Hasil dari saringan ini hasilnya itu kita disebut filtrat ya, sedangkan sisanya itu residu. Ini contoh paling sederhana itu kita tapis teh. Air teh yang jatuh itu adalah filtrat, sedangkan teh yang tapis atau tatahan di atas itu adalah residu. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini campuran ini terdiri dari ada air atau zat cair dengan kotoran. Nah, kita filtrat dengan cara meletakkan filternya di atas, lalu tuang masuk, maka airnya zat cair akan jatuh, sedangkan kotorannya dia akan tertapis atau tersaring di atas. Nah, ini yang disebut dengan filtrasi ya. Filtratnya ke bawah, residunya tertahan. Itu pertama. Kedua, itu penyulingan atau disebut dengan destilasi. Destilasi ini prinsip kerjanya itu kita patokannya pada titik didih ya. Campuran itu kita harus tahu, campuran itu minimal dia punya titik didih yang berbeda ya. Titik didih dari campuran tuh ya harus berbeda, dan yang kita mau ambil adalah titik didih yang terkecil. Karena apa? Karena ketika kita panaskan itu dia akan menguap itu dulu yang, atau dia akan mendidih atau menguap naik itu yang titik didihnya terkecil atau terendah dari campuran ini. Nah dia ketika menjadi uap, nah ini di atas ini dipasang alat kontrolnya itu termometernya. Nah, ini hasil uapnya itu dia akan tertampung di sini. Semakin dipanaskan terus tertampung di sini. Ketika dia sudah memenuhi volume di sini, sudah penuh, maka pelan-pelan dia akan mengalir ke dalam pipa atau tabung kecil ini. Ini namanya rangkainya ini kondenser ya. Ada ingat ini kondenser. Kondenser itu beda dengan kondensator. Kalau kondenser itu alat yang berfungsi atau tabung rangkaian yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi air, karena dia akan merubah panas itu menjadi dingin di sini. Panasnya itu dia akan buang ke lingkungan ya, dia akan buang ke lingkungan, sehingga ketika panasnya dilepaskan, kalornya ya, energi panasnya dilepaskan ke lingkungan, maka perubahan ini kemarin lihat di Kakak Pace jelaskan tentang perubahan wujud itu dari uap menjadi air itu. Dia akan lepaskan energi panasnya ke lingkungan. Ketika suhu bumi itu dia menjadi dingin, maka udara yang panas itu dia akan lepaskan energinya, diserap oleh lingkungan. Energi panasnya diserap oleh lingkungan dan dia akan menjadi embun. Ya sama. Maka embunnya itu dia akan jatuh ke sini ya. Prinsip kerjanya sama. Dan ini yang disebut dengan hasil destilasinya ya di sini. Nah, seperti itu. Ketika jadi ini suhunya harus dijaga, suhunya ketika dia melewati atau mencapai atau hampir sama dengan titik didih yang saat yang kita tidak ambil ini, maka ini apinya ini harus dikontrol ya, seperti itu ya. Ini adik-adik lebih banyak atau akan lebih bertanya ke gurunya supaya lebih jelas ya untuk prakteknya. Jadi sini Kakak Pace tidak praktek karena tidak punya alat. Nah,
Yang berikut itu adalah kromatografi, itu berdasarkan daya serap ya, daya serap. Nah, ini peristiwanya sama. Saat penyerapnya dari campuran itu, saat penyerap yang digunakan untuk menyerap saat itu, nah itu disebut absorben ya, absorben. Nah, setiap saat itu punya daya serap yang berbeda, atau daya absorben itu dia akan menyerap setiap satu tidak sama, dia akan berbeda, sehingga ini berdasarkan pada prinsip absorben atau daya serap. Nah, yang terakhir kristalisasi ini sama dengan di destilasi ya, campuran kita panaskan. Nah, kita panaskan. Kalau di destilasi itu kita ambil uapnya, di sini uapnya kita buang ya, uapnya dibuang, dilepaskan ke lingkungan. Nah, yang tersisa itu adalah yang diambil berupa kristal padatnya. Contohnya itu kalau air dipanaskan itu tidak akan ada sisa, karena air itu airnya murni ya, air murni. Tapi kalau air garam atau air laut, kalau dipanaskan itu airnya dia menguap, garamnya tersisa berupa kristal ya, kristal atau garam putih. Ini untuk membuat garam ya, garam dari air laut. Atau bisa juga dengan cara, kalau tidak pakai api, ambil air laut lalu jemur di tabung-tabung atau di permukaan yang di atasnya terbuka. Maka di situ ketika air lautnya dia menguap, maka kristal garamnya itu akan tersisa dan dikumpulkan untuk jadi garam ya. Nah, ini pertama. Yang kedua dengan cara yang sama juga dibikin untuk tebu yang sudah air tebu yang sudah digilas atau sudah disaring atau sudah sudah diperas ya, diperas. Nah, di situ air tebu itu kan kandungan dari gula dengan air ya, gula dengan air, sehingga airnya itu diuapkan, dibuang, maka terakhir tersisa gula padat ya, padatnya atau kristalnya akan tersisa. Nah, ini yang keempat untuk cara memisahkan. Yang berikut itu Kakak Pate jelaskan. Kakak Pate itu kenapa kalau ban mobil ketika dia rem itu tidak haus, atau misalnya ban pesawat itu ketika dia mendarat dia banting di aspal itu tidak pecah dan sebagainya, meskipun dia punya bebannya berat, tetapi kenapa tidak? Nah, ini tergantung. Kakak Pate di sini jelaskan ada beberapa kategori ya. Ada sifat ban itu ada beberapa kategori sifat ban padat ya, khususnya. Pertama itu polimer. Polimer itu ada dua, polimer untuk alami dengan buatannya. Alami itu seperti wol ya, wol, katun, sutra. Nah, itu yang alami, yang diambil langsung ya dari alam atau dari binatang, macam dari domba untuk dibikin wol, bulu domba. Nah, itu yang alami ya. Tapi ada juga yang sintetis, artinya tidak alami tapi disulap atau diproduksi di pabrik dengan cara mencampurkan bahan pilihan-pilihan bahan tertentu ya. Contohnya seperti nilon, terus polyester ya, terus PVC. Nah, ini kan terdapat pada jenis-jenis bahan ini ya, bahan pakaian atau kain. Nah, ini polimer. Yang berikut adalah karet. Nah, ini yang disebut punya daya lenting tinggi ya, karena makromol itu dia punya sifat-sifat itu tidak mudah retak atau tidak mudah tidak mudah panas ya, sehingga kalau ban mobil itu kalau direm tiba-tiba di atas aspal, nah itu tidak akan menyebabkan api antara ban dengan aspal, karena dia sifatnya itu tidak mudah panas ya, tidak mudah panas. Nah, demikian juga yang dipakai atau di kendaraan lainnya seperti termasuk pesawat ya. Nah, dan juga dia punya daya bantingnya cukup kuat atau daya lentingnya tinggi, sehingga kalau pesawat dengan kecepatan tinggi dia mendarat dengan arah yang tepat, itu tidak akan mempengaruhi fungsi dari karet di ban itu sebagai roda pesawat ya, itu tidak akan. Nah, ini dan juga tidak mudah haus
Jadi berapa kali satu kali jalan, itu misalnya dari Jakarta ke Makassar, Timika Jayapura, berapa kali dia mendarat sampai di Jayapura, dan habis itu balik lagi ke Jakarta berapa kali mendarat. Nah, ini dia tidak akan bikin haus atau tidak gesekan antara aspal dengan ban, itu tidak menyebabkan ketebalan dari ban pesawat itu berkurang atau semakin tipis ya. Ya, dia masih bisa. Jadi tidak mudah haus ya. Nah, demikian juga di mobil. Nah, yang berikut tanah liat. Tanah liat itu biasa dipakai untuk keramik, porselin dan sebagainya ya, perabot-perabot rumah tangga ya. Ini dipakai dan dibisniskan ya. Oke, dan kayu ini juga punya struktur partikel penyusunnya yang rapat, berdekatan, teratur ya, sehingga dipakai untuk bahan bangunan seperti kayu besi, pohon kelapa, matoa dan sebagainya. Nah, ini terbaik, bahan-bahan yang terbaik untuk bangunan. Yang terakhir tuh gelas itu diperoleh dengan cara dia punya struktur yang berbeda dengan tanah liat ya, susunan senyawa kimia yang kompleks. Jadi diperoleh dengan cara pembekuan pada suhu titik tertentu ya, pada suhu titik tertinggi tertentu. Nah, dan dia didinginkan sehingga terbentuk gelas, dan sifatnya itu dia dapat kedap air, artinya tidak mudah basah ya, kedap air ya, dan tidak mudah bau. Kalau misalnya karet itu ketika dipanaskan atau dia akan ada baunya, tetapi kalau di gelas ini tidak, dia tidak bau dan anti mikroorganisme. Kalau zat-zat atau bahan-bahan lain ini dia bisa diinjak oleh mikroorganisme yang lain seperti karet atau tanah liat atau polimer. Kalau di gelas tidak ya, agak susah dan tidak dapat bereaksi dengan bahan kimia ya, dapat didaur ulang. Ini untuk gelas ya, dan tembus pandang. Nah, berikut ini Kakak Pace ingatkan untuk pelajaran yang sebelumnya. Di awal kita sudah Kakak Pace sudah perkenalkan itu massa jenis ya. Massa jenis itu massa per volume ya, sedangkan massa jenis relatif pada istilah lain itu, massa jenis relatif itu massa jenis suatu benda itu dibandingkan atau dibagi dengan dibandingkan terhadap massa jenis air ya. Kalau massa jenis campuran itu berarti contohnya kayak garam dengan air, berarti massa jenis garam dengan air yang dicampur seperti oralit itu, maka itu berarti massa jenis garam ditambah dengan massa jenis air ya, massa jenis garam ditambah dengan massa jenis air dibagi dengan volume air ditambah dengan volume garam ya. Nah, ini yang disebut massa campuran ya. Nanti mudah-mudahan ada contoh soal di bagian terakhir. Terus yang berikut itu Kakak Pace mau jelaskan kenapa kalau es batu itu dia terapung di dalam gelas, atau kenapa kapal itu dia terapung di laut, atau minyak itu kalau dia tumpah di laut, oli kah atau bensin kah, dia terapung itu dia akan dia kalau tumpah di air laut atau di kali itu dia akan terapung. Nah, ini prinsipnya sama. Jadi ini tabel massa jenis. Tabel ini sudah diteliti oleh para peneliti bahwa massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik ya. Bisa juga kita rubah dalam massa jenis ini dalam gram per sentimeter kubik. Tapi kalau Kakak Pace ambil contoh yang dari kilogram per meter kubik. Nah, di sini kalau lihat untuk massa jenis air dan zat cair yang lain ini ya, air dan zat cair yang kecuali raksa ini ya, air raksa ini ya, itu 13.600 ya, 13.600. Tapi yang lainnya ini ada di bawah dari massa jenis air 1000. Misalnya itu alkohol itu 800 ya, bensin itu 700, nah es itu 920. Sehingga ketika barang-barang ini jatuh ke dalam air, itu dia akan terapung karena massa jenisnya di bawah dari massa jenis air ya. Clear ya, no problem. Nah sedangkan raksa ini massa jenisnya itu dia
lebih besar dari air. Raksa ini ya, ini lebih besar dari air ini, 13.000. Jadi satu tetes saja itu kalau orang minum ini bahaya. Raksa ini punya massa jenis yang berbeda ini ya. Ya dia bisa kasih hancur tubuh di dalam. Makanya hati-hati dengan merkuri. Kalau tidak hati berarti Arya selamat berangkat. Oke. Nah, contoh ya 0,3 gram dari sebuah benda, 0,3 gram. Ya, ini kalau bawa ke gram berarti kali 1000 ya, dari kilogram ke gram berarti 300 ya, 300 gram. Volumenya 25 cm kubik. Berapa massa jenisnya? Berarti massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Karena ini cm kubik ini CGS, maka kita pakai yang kilogram ini harus yang sentimeter gram ya. Jadi sentimeter itu pasangannya dengan gram ya, bukan dengan kilogram. Kalau kita pasangkan kilogram itu berarti kita kilogram itu pasangannya dengan meter, maka yang dirubah itu adalah ini ya. Ini harus hati-hati ya dalam mengerjakan soal. Jadi kilogram itu pasangannya dengan meter kubik meter persegi atau meter. Nah, sementara kalau sentimeter biasa atau sentimeter persegi atau sentimeter kubik ini pasangannya dengan gram ya. CGS dengan MKS ya. Lihat kembali di video sebelumnya. Jadi 300 gram dibagi dengan 25 cm kubik itu dapat 12 gram per cm kubik ya. Oke, ini tidak ada masalah. Terus relatif tadi massa jenis relatif itu massa jenis benda dibagi dengan massa jenis air ya. Kalau massa jenis relatif itu 0,79 dan massa jenis air itu 1 gram per cm kubik, maka berapa massa jenis bendanya? Nah, adik-adik kuncinya di sini. Perhatikan ini rumus ini, artinya perkalian ini. Massa jenis benda kalau dibandingkan dengan massa jenis air, dibandingkan itu artinya dibagi. Massa jenis benda dibagi massa jenis air itu dapat massa jenis relatif atau rho relatif. Nah, kalau ini dibagi dengan ini maka ini. Jadi kalau benda yang ditanyakan berarti ini kali ini ya, ini kali ini. Kalau massa jenis air yang ditanyakan berarti apa kan dua ini. Nah, kalau massa jenis air yang ditanyakan berarti, nah kan ini kali ini kan dapat ini. Jadi yang air ini sama dengan ya massa jenis benda dibagi dengan massa jenis relatif itu dapat massa jenis air ya. Ya, belum paham putar ulang lagi dulu ya. Oke. Ini sudah. Yang berikut itu ya, ini yang kita hitung tadi ya. Jadi massa jenis benda sama dengan massa jenis relatif kali dengan massa jenis air ya. 0,79 kali 1 gram per cm persegi ya. 0,79 kali 1 tetap ya 0,79, satuannya gram per cm kubik. Nah, sekarang di sini persoalannya ada perhatikan ya. Ambil bolpen baru cakar, karena kakak pasti tidak cakar di layar. Ya, kakak pu bolpen ada gangguan. Ya. Nah, 0,79 gram per cm kubik ini kita akan bawa ke kilogram per meter kubik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke ya, perhatikan. 0,79 ini angkanya ya. Kita kalikan dengan perhatikan. Gram ke kilogram ya. Gram ini ada di posisi pembilang ya. Ada tulis di bolpen. Tulis di bolpen lagi mama etai. Tulis di buku. Jadi gram ini kita bawa ke kilogram. Itu berarti kan kita bagi berapa? Karena dia naik, jadi kita bagi 3 tangga. 1 tangga kita bagi dengan 10 dan 3 tangga berarti 1000 ya. Nah, oke. Jadi gram ini kita bagi dengan 1000 ya. Oke, ini masih di posisi penyebutnya ya. Sekarang di penyebutnya di bawah yang ini ya, di satuan
penyebutnya ini. Nah, ini kan tertulis di sini kan sentimeter kubik, bawa ke meter kubik. Berarti kalau kita bawa ke meter itu berapa tangga? Sentimeter ke meter tuh 2 tangga, naik atau turun? Naik. Karena kubik 1 tangga kita bagi dengan 1000. Kalau 2 tangga berarti kita bagi dengan 1000 kali 1000 ya. Oke, berarti kita bagi dengan 1 juta ya. Nah, ingat di sini tadi berapa? 1 gram ini kita bagi dengan berapa tadi? Dengan 1000 ya, 1000. Kalau sudah bagi dengan 1000 berarti satuannya dicoret, kilogramnya ini sudah jadi gramnya menjadi kilogram ya, karena sudah bagi dengan 1000. Jadi nah habis itu kalau penyebut ini kita kalikan ya, kali berarti yang tadi 1 jutanya ini ke atas, terus satunya ke bawah ya. Ini satuannya sudah jadi meter kubik ya. Oke. Nah, berarti jadinya begini. Coba adik-adik lihat catatan ya, hasil cakarmu. Itu terakhirnya menjadi 0,79 kalikan dengan 1 per 1000. Nah, ini sudah jadi kilogram. Kalikan dengan ya, kalikan sebelahnya ini kita rubah, maka sentimeternya naik ya. Ya, sentimeternya naik. Nah, naik tapi karena kita bagi ya, karena 1 cm kita bagi langsung bawa ke meter, maka 1 cm kubik ini kan kita sudah bagi dengan karena naik jadi kita bagi dengan 1 juta ya. Nah, berarti 1 juta per meter kubik ya. Jadi satuannya itu ingat ya, di sini kilogram per 1000 kali di sebelahnya itu 1 juta per 1 meter kubik ya. Oke. 1000 dengan 1000 di sini habis, 03 dan 03 di sini habis. Tinggal 0,79 ini kalikan dengan 1000 ya. Kalikan dengan 1000 berarti 0 pindah sebanyak 3 kali, berarti pindah ke kanannya komanya ya. 1, 2 setelah 9 ini 1 lagi 3, jadi 790 ya, sehingga 790 kilogram per meter kubik ya. Oke, silakan di review ulang ya, jangan hanya nonton saja, karena kalau nonton saja maka tidak akan ya. Oke, yang berikut ini adalah kita akan lihat massa jenis campuran. Jadi campuran A itu 1000 masanya 1000, massa B campuran B itu 1800. Nah, yang diketahui itu adalah selain itu massa jenis ya. Massa jenis benda A 2,5 gram per cm kubik, yang massa jenis B 2 gram per cm kubik. Nah, ini gram, sentimeter ya. Oke, no problem, kita hitung semua dalam MTGS ya, artinya sentimeter pakai gram ya. Oke, rumusnya itu kan massa A tambah massa B dibagi dengan volume A tambah dengan volume B. Tapi persoalannya di sini kita tidak ketemu atau belum ketahui volume A dan volume benda B, maka kita cari ini dulu dengan cara massa jenis benda A. Ini kan rumusnya kan massa benda A dibagi dengan volume A ya. Ya, di sini kita hitung volume A sama dengan ya, volume A sama dengan massa A dibagi dengan massa jenis A ya. Ya, hitung di sini. Nah, yang berikut juga kalau diketahui massa jenis B itu 2 gram per cm dengan massa B itu 1800 gram. Nah, tinggal hitung volume benda B. Volume benda B sama dengan ya, volume benda B sama dengan ya, massa benda B dibagi dengan massa jenis benda B ya, itu dapat volume. Jadi dari sini dapat volume benda A dan volume benda B ya. Oke, kalau hitung itu dapatnya ini
Jadi volume benda A itu dapat 400 nah sentimeter persegi. Wih, baca dapat sentimeter persegi daripada sentimeter kubik. Ya, ada deh, perhatikan ya. Ini kan tadi gram ya. Nah, satuannya ini 1000 bagi 2,5 itu 400. Oke, no problem, clear. Nah, gram. Nah, gram per satu ya, di penyebutnya gram per satu. Kalau penyebutnya ini kita kalikan di atas, kalikan di sini, ini kan gram per satu. Maka kalau kita kalikan berarti ininya ditukar, berarti sentimeternya, sentimeter kubiknya di atas, gramnya di bawah. Sehingga di sini satuannya menjadi gram per satu kali sentimeter kubik per gram. Jadi gram dengan gram habis, sentimeter bagi 1 sentimeter sentimeter kubik ya. Jadi 400. Dengan cara yang sama itu dapat volume B itu 900 cm3. Kalau volumenya sudah, maka masukkan ke rumus massa jenis campurannya, massa A tambah massa B, volume A tambah volume B ya. Itu 2800 bagi dengan 1300 ya. Oke, dia 2800 habis ya, 28 bagi 13 itu 2,15 gram per centimeter kubik ya. Oke, dengan demikian kakak Pace harap paling tidak itu sudah paham tentang konsep dasar perubahan wujud dengan massa jenisnya. Kenapa sebuah kapal itu dia bisa terapung di atas laut atau di atas air? Karena minimal massa jenis, paling tidak dari konsep massa jenis itu dia harus lebih rendah. Nah, tetapi kakak Pace ingatkan di sini, untuk sebuah perahu terapung di sini itu tidak harus massa jenisnya, ya, tapi volume dengan hukum-hukum fisika yang lain harus berlaku. Contohnya penampang, ya, penampang dari sebuah kapal itu harus dia memenuhi hukum fisika sehingga tekanan yang dihasilkan oleh benda ini itu bisa ditopang oleh permukaan air laut ya. Sama juga dengan untuk kapal selam. Nah, inilah teknis atur teknologi ya. Ya, bagaimana caranya ketika dia di permukaan, kalau dia mau menyelam, maka rongga katup-katup udara dengan air di dalam ini, bagaimana dia bisa sesuaikan dan dia bisa lebih berat dari air dan dia lebih masuk ke dalam atau menyelam di bawah ya. Nah, ketika terjadi gangguan atau sistem pengaturan ini menjadi tidak bekerja dengan baik, maka akan mengalami gangguan ya. Oke, jadi intinya itu ketika massa jenis itu lebih besar, maka akan tenggelam. Kalau sama, dia akan melayang-melayang ya. Terapung itu kalau lebih kecil. Itu dari konsep hukum fisika massa jenis ya. Tetapi dari gaya, luas penampang dan tekanan juga harus diperhatikan atau harus diperhitungkan untuk dia bisa berlabuh atau terapung dan berlayar di atas permukaan air. Oke, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab 2 ini ya. Ya, kita Yospan dulu boleh. Ini sudah lama setelah Yospan ini.